Saya kembali ke Pak Dr. Haji Syarifuddin dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ya. Pak Syarifuddin, ini tadi kita sudah dengar sama-sama juga ada masukan dari anggota Dewan kita terkait dengan bagaimana pengawasannya. Nah, ini memang benar ya, pengawasan, karena untuk koordinasi pihak yang satu ke pihak yang lainnya, biasanya di situ ada miss. Nah, contoh kita ambil sepekan lalu ini ada kasus di Jakarta yang ditemukan positif COVID-19. Nah, tiba-tiba sekolah itu ditutup. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan Kota Makassar sendiri untuk pengawasannya nanti koordinasinya dengan pihak-pihak terkait gimana? Iya, makasih banyak. Benar sekali dari Bapak Dewan kita. Jadi perlu kami informasikan juga bahwa masa simulasi ini dilakukan selama 2 minggu. 2 minggu ini kita akan evaluasi lagi. Kalau tidak terjadi klaster baru, prosesnya juga sudah prokes kesehatan yang sangat ketat juga sudah berjalan dengan baik, maka 2 minggu ke depan kita akan mengevaluasi dan kita akan menambah lagi beberapa sekolah untuk ikut PTM. Itu yang pertama. Yang kedua, kita rencanakan di bulan November itu kita sudah mulai lagi beranjak untuk jenjang SD. Nanti di bulan Desember baru jenjang TK PAUD. Nah, kami menjawab dulu dari atau sharing dengan Bapak Dewan bahwa mohon izin Pak Dewan, jadi surat tugas yang kami minta dari Satpol PP, dari pengamanan TNI, kepolisian, DISP itu memang berlaku untuk 14 hari ini sebagai simulasi PTM. Dan itu akan berlanjut terus sehingga kami mohon kiranya baik dari Dewan yang sangat mensupport selama ini kami, khususnya di Komisi D yang berbidang di pendidikan dengan kemitraan kami, itu memang sangat mewanti-wanti bagaimana protokol kesehatan ini, terutama keselamatan anak dan pengamanan. Jangan sampai kita lengah. Dan ini benar sekali, makanya dari kami sudah turunkan lagi tim, setiap hari memang ada yang mengawasi, dari Dinas Pendidikan, kemudian dari Satpol PP, TNI, terus kemudian di sekolah juga sudah ada Satgas Covid. Satgas Covid ini memang dia tidak bertugas mengajar, memang dia mengawasi dari mulai pintu gerbang, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sampai kepada masuk di ruang belajar. Itu kami sudah lakukan sedemikian rupa. Mudah-mudahan dengan kerja tim semua, kami upayakan kita kurangi bahkan menghilangilah kekhawatiran teman-teman sekalian. Nah, untuk Bapak dari Dr. Sarudin Haji, bahwa perlu dipahami bahwa kami ini bergerak berdasarkan data empirik, data faktual dari ahli epidemiologi Kota Makassar, itu memberikan warning bagi kami bahwa Makassar ini masih 1 bulan itu masih terkonfirmasi 100 orang. Sehingga setiap bulan. Sehingga ini juga menjadi peringatan kami untuk berhati-hati dan secara perlahan dan pasti. Seperti tadi Pak Dewan bilang, jangan sampai kita terlalu keburu, hanya 1 minggu dibuka, tutup lagi karena ada yang terkonfirm. Nah, kami tidak mau seperti itu. Betul yang tadi Pak Dewan harapkan, dan kami juga sudah menjalankan perintah dan arahan dari Bapak Dewan bahwa kami memang tidak mau setengah-setengah. Bahwa prokes itu harus full, harus ketat, sehingga bila mana ada yang terkonfirmasi reaktif ataukah ada suhunya sudah lebih dari 37, langsung kita suruh pulang. Tidak ada tawar-menawar. Sehingga ini semua menjadi bahan kita. Bahkan para wali kelas itu menginformasikan kepada orang tua siswa yang pertama anaknya sarapan pagi, kemudian bawa bekal, kemudian menghindari begadang atau kurang tidur malam harinya. Kan ini suasana baru, kan anak-anak masih pagi-pagi dikasih bangun untuk pergi sekolah. Padahal selama ini kan ya paling di tempat tidurnya juga dia belajar lewat daring dan sebagainya. Sehingga ini betul-betul kolaborasi dari pihak sekolah, Forkopimda, kemudian dari pihak orang tua siswa, lewat komite dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini moga harapan dari Bapak Dr. Haji Sarudin itu mudah-mudahan bisa terwujud dalam tahun ini. Jadi kita akan mencoba untuk 3 bulan ini menjadi bahan evaluasi kami, dan kami akan menerima semua saran, pertimbangan, dan kritikan dari semua elemen, termasuk Bapak anggota Dewan yang
selalu memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk teknis dari beliau. Barangkali demikian. Baik, terima kasih Pak Dr. Syarifudin. Saya kembali ke Bung Al Hidayat, legislator DPRD Makassar. Kalau kita melihat ya, sistem pembelajaran tatap muka di sekolah di Kota Makassar ini sudah tadi kita dengar sama-sama dari Kabid Dinas Pendidikan Kota Makassar, ini dilakukan selama 2 minggu, lalu dilakukan evaluasi. Nah, dari Dewan sendiri untuk fungsi pengawasannya nanti seperti apa? Karena kalau kita lihat bukan hanya pengawasan dari pihak terkait, tapi proses adaptasi siswa yang tadinya lama sekali, tadi benar kata Pak Syarifudin, lama tidak sekolah, tiba-tiba ada informasi sekolah kembali, otomatis proses adaptasi antara siswa, orang tua, dan juga mungkin guru-gurunya di sekolah ini sedikit menjadi tantangan tersendiri. Nah, kalau dari Dewan sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, jadi pertama saya kira Dinas Pendidikan ini sudah dari dulu menyiapkan teknis dan juknisnya untuk kesiapan sekolah, baik kantinnya, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Ada muncul program-program baru seperti Satgas Raika, Satgas di sekolah, apa itu, muncul inovasi baru yang dilakukan. Nah, pertama kami sangat pribadi sangat mengapresiasi persoalan itu. Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana yang menjadi contoh satu swasta dan satu negeri itu betul-betul menjadi contoh dari sekolah-sekolah lain. Artinya sekolah-sekolah lain juga pun yang belum dibuka secara bertahap, maka mereka mesti mempersiapkan diri juga untuk kemudian mempersiapkan kembali sekolah. Nah, ketika seluruh sekolah mempersiapkan kembali sekolah, maka public transportasi begitu banyak yang diakses oleh siswa. Dan saya tahu bahwa ketika kembali proses pembelajaran, tidak bisa anak-anak yang memakai public transportasi publik. Mereka harus diantar dan dijemput. Nah, ini kadang-kadang sekolah kemudian melupakan ketika tidak mengawasi siswa dan siswinya. Artinya, mereka memang diantar orang tuanya ke sekolah, tetapi pulang biasa mestinya kepala sekolah dan guru bertanggung jawab, datang, lihat sama siapa, pulang sama siapa. Sehingga ini tanggung jawab. Jangan sampai memang kedisiplinan di sekolah itu kemudian hadir betul-betul disiplin, lantas pas di eksternal sekolah itu kemudian ada kemana dia nongkrong apa dan lain sebagainya. Ini harus ada pengawasan yang baik dari Satgas apa dan lain sebagainya. Mungkin dengan surat edaran ketika jam begini keluar pakai baju sekolah, mereka harus dibawa ke rumahnya seperti Satpol PP, Ditsub apa. Ketika ada baju di misalnya di kafe jam sekian, padahal itu bukan lagi jam sekolah, itu harus dibawa pulang lagi. Nah, ini menjadi saran juga bagi Dinas Pendidikan dan pemerintah Kota Makassar. Kemudian juga yang menjadi catatan, perlu kita ketahui, kita semangat kembalinya proses sekolah ini kami sangat apresiasi. Tapi tahukah bahwa proses pembelajaran ini ada dua tetap, daring dan luring. Artinya jangan sampai kita lupakan proses pembelajaran online. Ya, kita jangan sampaikan proses pembelajaran online karena pembelajaran online juga bagian daripada solusi selama ini. Nah, ini harus dikembangkan di seluruh sekolah-sekolah, bahkan gurunya, siswanya, bahkan infrastruktur di sekolahnya perlu disiapkan. Yang paling penting juga sebagai catatan ke depannya supaya proses sustainable-nya ini berjalan dengan baik adalah ketika ada sekolah yang betul-betul melaksanakan protokol yang baik supaya adil dan baik. Jangan sampai kita hanya mengatakan bahwa ini disiplin, tetapi ketika ada buka kantin di sekolah, apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Punishment and reward perlu dihadirkan di seluruh sekolah. Kenapa? Supaya mewarning jangan sampai ada satu yang kemudian melanggar sekolah, baik negeri ataupun swasta. Ini harus menjadi kontrol yang baik. Baik kami di DPR sebagai penyambung lidah rakyat, kita harus juga menyampaikan kepada Dinas Pendidikan. Supaya apa? Karena selama manusia ada di muka bumi ini, di situ juga dibutuhkan pendidikan. Dalam bencana tetap dibutuhkan pendidikan. Maka yang kita harapkan ke depannya adalah pengawasan. Apa yang tadi sampaikan Bung Ade, pertanyaannya culture baru. Nah, ini culture baru perlu ada culture baru juga bagi tidak hanya siswa tetapi guru dan sekolah. Satgas
yang saya bilang tadi, pengawasannya dari datang sampai pulang, bagaimana siswa itu dianggap seperti raja sekarang. Karena saya ingat, saya menonton YouTube Presiden Uganda, ya, pidatonya pidato yang paling terbaik. Dia bilang sekarang ini kita lagi kayak perang di dunia, kita lagi perang, kita tidak pikir persoalan apa lagi. Yang paling penting adalah keselamatan. Bagaimana kita merdeka dengan virus, bagaimana kita merdeka dalam keselamatan, merdeka dengan kesehatan. Nah, ini yang harus kita tetapkan bahwa pendidikan penting, tetapi jauh lebih penting adalah keselamatan siswa. Dan saya yakin Dinas Pendidikan sudah menyiapkan teknis dan bisnisnya, apalagi Pak Doktor ini, kepala bidang baru ini, mungkin karena ide-ide Pak Doktor ini bisa dibuka sekolah. Jadi saya kira adanya kehadiran beliau juga ini ada juga pengaruh gitu. Jadi itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ali Hidayat. Saya kembali ke Pak Dr. Haji Syahrudin Yassin. Pak Haji Syahrudin, ini kalau kita lihat antara keseimbangan ya, balancing antara keselamatan, kesehatan, dan juga kualitas mutu pendidikan. Nah, kalau dari Pak Syahrudin sendiri, ini melihatnya seperti apa dari keseimbangan tersebut? Pak Syahrudin? Ya. Halo? Ya. Oh, saya ya? Iya, Pak Syahrudin silakan. Saya dengan Pak Dr. Syarifuddin hampir mirip namanya jadi. Ya. Ya, jadi saya mengamati bahwa selama namanya belajar online, belajar luring ini dua ya, daring ini, ya daya serap pembelajaran itu ya saya menganggap ya hanya 10%. Bila bahkan di bawah 10%. Jadi dari sisi kualitas tentu jauh dari harapannya, sehingga kita berharap ya dengan adanya upaya-upaya pemerintah seperti ini bisa menjadi salah satu langkah awal untuk menuju yang namanya harapan kualitas pembelajaran yang diperoleh oleh anak-anak kita. Jadi saya melihat memang banyak hal kekurangannya yang selama pembelajaran, tapi ada pepatah mengatakan tidak ada tidak ada rotan akar pun jadi, ya kan? Ya, daripada tidak belajar sama sekali, ya tentu dengan cara seperti ini harus mau tak mau kita harus lakukan, ya menurut saya. Nah, kalau bicara kualitas tentu tidak sama dengan belajar tatap muka, karena tatap muka bukan hanya bicara tentang intelijensi, tetapi moral dan emotional question yang terpenting. Nah, jadi intelligent question itu kan bisa saja melalui bacaan, melalui daring seperti ini, tetapi emotional question itu yang sulit didapat ketika kualitas yang diinginkan. Karena untuk bisa yang namanya pembelajaran itu, sebuah pendidikan itu baru bisa dinamakan berkualitas, setidaknya memenuhi elemen-elemen atau dimensi-dimensi tadi itu. Pertama adalah intelligent question, kemudian emotional question, spiritual question, dan yang lain lagi ya, ada lagi pengembangan terbaru menurut teori kecerdasan. Ya, jadi ini harus menjadi standar kualitas yang kita harus bangun ke depan. Semoga kita segera keluar dari pandemi atau wabah ini. Saya kira itu tanggapan saya.